warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Arif Fernandes, berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Saya salah satu peserta angkatan Perawat 19 gratis Unis Tanggal Salatiga, Jawa Tengah. Baik teman-teman semuanya, saya di sini mau memberikan materi terkait dengan eliminasi ALFI atau membantu pasien dalam BAB ataupun BAK. Nah, gimana caranya? Nanti saya sudah mempersiapkan alat, nanti saya kenakan alat-alatnya. Sebelum itu saya memberikan tujuan dulu. Apa sih tujuan dari eliminasi ALFI itu? Yang pertama adalah supaya pasien tidak resiko jatuh. Yang kedua adalah biar pasien lebih mudah dalam membuang BAB, karena banyak ya kasus terkait dengan pasien yang BAB di tempat tidur seperti itu, bisa karena stroke atau kurangnya aktivitas lainnya seperti itu. Kemudian selanjutnya saya memperkenalkan alat nih. Apa saja sih alat-alatnya yang perlu disiapkan untuk eliminasi ALFI? Yang pertama ada perlak. Ini perlak ya. Fungsinya untuk memberikan alas di bawah pantat pasien supaya tidak basah kemana-mana airnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah tisu. Ini pakai tisu kering ya, bukan tisu basah. Sebenarnya sih bisa kalau misalkan pakai tisu basah, tergantung nanti permintaan dari pasien seperti itu. Kemudian jangan lupa handscoon. Ini pasti ya, ini wajib. Kemudian ini ada bengkok ya, seperti ini bentuknya. Ini fungsinya untuk membuang sampah seperti itu. Kemudian ini yang paling penting, karena kita melakukan ALFI ya, BAB atau BAK, kita harus ada yang namanya pispot. Nah, jadi kotoran BAB itu ditaruh di sini. Oke ya teman-teman semuanya, jangan lupa. Kemudian selanjutnya selimut. Ya, selimut ini harus diganti karena sudah seharian pasien memakainya seperti itu. Alat selanjutnya, karena tadi saya menjelaskan terkait dengan eliminasi BAB dan BAK. Nah, ini salah satu namanya pispot untuk laki-laki ya. Bentuknya jangan salah ya. Kalau perempuan itu dia memanjang gitu, ramping seperti itu. Kalau misalkan laki-laki dia bulat seperti ini. Nah, gitu ya. Jangan sampai lupa dan jangan sampai salah ngambilnya. Seperti itu. Ini buat BAK, buang air kecil atau kencing ya. Itu salah satu alat-alatnya ya teman-teman semuanya. Mari kita selanjutnya untuk melanjutkan ke prakteknya. Bagaimana sih cara prakteknya? Next ya, tadi kan sudah saya menjelaskan alat-alatnya, apa yang harus dipersiapkan. Nah, sekarang kita masuk ke prakteknya. Nah, di sini sudah ada pasien saya ya, ini pakai kantong ya teman-teman semuanya. Ini ceritanya pasien mau BAB gitu ya. Bagaimana sih cara menanganinya? Oke, yang pertama kita melakukan komunikasi terlebih dahulu ya. Kita datang ke pasien. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Ini dengan Bapak siapa? Oh, Pak Budi. Ya baik Pak Budi, perkenalkan nama saya Perawat Arif Fernandes. Saya di sini si pagi sampai siang. Saya di sini mau membantu Bapak untuk menangani BAB atau BAK. Nah, tujuannya apa Pak? Biar Bapak tidak resiko terjatuh. Yang kedua biar Bapak lebih mudah ya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya Pak, apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, kalau misalkan Bapak bersedia, nanti saya bantu ya Pak. Nanti saya membersihkan sambil menyembuhkan ya, Bapak hanya diam aja. Seperti itu Pak. Sebelum saya menyiapkan alat dan bahannya, saya izin dulu untuk mempersiapkannya. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, kita inform konsen dulu. Kita ke pasien dulu apakah bersedia atau tidak. Nah, karena pasiennya bersedia, mari kita siapkan alat-alatnya. Oke teman-teman semuanya. Nah, ini alatnya sudah saya siapkan ya, yang tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya kita ke praktek. Nah, sebelum itu ke pasien dulu ya. Kita tanyakan, Pak, ini saya mau membantu eliminasi BAB dan BAK Bapak. Nanti saya membantu Bapak dalam BAB dan BAK. Bapak pakai air hangat atau pakai tisu basah?
Baik Pak, kalau misalkan Bapak pakai air hangat, saya siapkan dulu seperti itu. Oke, setelah saya nanyakan seperti itu, kita siapkan air hangatnya. Baik teman-teman semuanya, persiapkan yang pertama adalah perlak ya, supaya airnya pas cebok nggak kemana-mana gitu. Oke, kita atur posisi pasien dengan dorsal recumbent atau kaki pasien itu dengan cara dibuka ya, dibuka misalkan ya kaki gitu, dibuka intinya alat kelamin itu dibuka ya di tengah seperti itu. Kemudian kita pasang perlaknya. Bapak permisi ya, saya akan pasangkan perlak dulu. Kita pasang ya teman-teman semuanya perlaknya di bawah pantat. Oke, kita pasang. Permisi apa ya. Nah, kita angkat pelan-pelan. Bapak permisi ya, saya bantu angkat. Oke, udah. Nah, sekarang usahakan ya sekali lagi posisi pasien kakinya dibuka ya. Seperti itu. Kemudian kita siapkan apa namanya, teman-teman? Pispot ya, jangan lupa ini pispot seperti ini bentuknya, jangan lupa salah ngambil. Oke, kita buka. Kemudian karena ini pasiennya mau BAB, kita angkat kembali ya, kita diangkat pelan-pelan Pak, permisi ya, saya angkat. Oke, udah diangkat ya teman-teman semuanya. Nah, berarti ini tandanya pasien sudah siap BAB. Selanjutnya bilang ke pasien, Pak, ini saya sudah pasang pispot. Nanti kalau 5-10 menit sudah selesai, Bapak bisa panggil saya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita tinggal teman-teman tunggu sampai 5-10 menit. Kita tutup lagi ya, jangan sampai nggak ditutup. Oke. Nah, kita kembali lagi nih ke pasiennya, sudah 10 menit kan waktunya. Nah, kita kembali lagi ke pasien, ditanyakan, Bapak, apakah sudah selesai BAB-nya? Baik Bapak, kalau misalnya Bapak udah, saya ambil ya pispotnya. Kita ambil ya teman-teman semuanya pispotnya. Kita pelan-pelan buka. Oke, jangan lupa kita dekatkan bengkok ya, bengkok. Kemudian kita dekatkan air hangat karena pasien pengen air hangat ya, kita pakai air hangat. Kemudian kita siapkan handscoon ya, kita pakai handscoon. Baik teman-teman, tadi sudah sampai mana? Kita sudah siapkan air hangat ya, karena pasiennya sudah minta untuk pakai air hangat. Kemudian jangan lupa ini apa namanya, bispot ya, laki-laki ya, ingat ya bentuknya seperti ini nih bulatnya. Nah, misalkan kalau pasien mau pipis, nah kita masukkan nih sini ya ke alat kelaminnya. Kalau udah selesai baru kita angkat, kita buang ya, dibuang. Oke, udah selesai. Sekarang kita nyebokin ya, kita nyebokin, kita siapkan tisu ya. Tisu kita lipat dulu biar rapi ya teman-teman semuanya. Nah, terus disiram ya, disiramnya mulai dari atas ya, sambil kita bilas pelan-pelan. Bilas lagi gitu. Kalau udah, jangan lupa tisunya dibuang di pispot aja. Udah, sekali lagi terus sampai bersih ya, sampai bersih. Nah, sebenarnya boleh ya teman-teman, boleh dibuang di sini di pispot atau langsung di bengkok seperti itu boleh ya. Oke, udah ya teman-teman semuanya, sudah disiram, sudah dibersihkan, kemudian dikeringkan. Oke, dari dalam keluar ya. Oke, udah kita buang. Nah, setelah itu baru diangkat pispotnya ya, diangkat pispotnya. Nah, ada cara ya teman-teman semuanya, ini kan belum ada plastiknya nih,
Nah biasanya kalau misalkan BAB pasien gitu kan, ini dikasih plastik alasnya biar apa? Biar enak gitu ya. Kalau misalkan kita sudah diambil, nggak usah diambilin gitu ya kotorannya, berarti langsung diikat dengan plastiknya gitu ya. Oke, kita angkat ya pelan-pelan. Permisi apa ya? Saya angkat. Terus kita ditutup kembali menggunakan selimut. Oke, setelah itu diambil perlaknya. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan tindakan eliminasi BAB, kita izin dulu ke pasien untuk membuka celananya. Seperti itu ya. Pak, saya izin ya Pak, mau buka celananya. Baik Bapak, terima kasih. Nah, kita pelan-pelannya dari dalam. Kita di privasi ya, di privasi. Pelan-pelan kita tarik. Ya, kalau udah selesai, celananya boleh ditaruh di tempat yang nyaman gitu ya, di tempat yang aman. Nah, teman-teman semuanya sudah saya bereskan, sudah saya cebokin, sudah saya bersihkan. Selanjutnya dipasang celananya. Jangan lupa ya. Nah, kita bantu pasien untuk memasangkan celananya. Pelan-pelan ya. Pak, permisi ya Pak, saya pasangkan celananya. Ya. Udah selesai dipasang celananya. Ya, kita kembali lagi ya teman-teman ke semuanya ke pasien. Kita tanyakan, Bapak, ini saya sudah dibantu dalam eliminasi BAB, membantu BAB Bapak dan BAK Bapak. Gimana? Apakah Bapak masih pengen BAB lagi atau sudah cukup? Baik Bapak, kalau misalkan Bapak sudah tidak BAB lagi, saya izin untuk membersihkan alat terlebih dahulu. Permisi apa ya? Nah, teman-teman semuanya, ketika saya sudah menanyakan terkait dengan kenyamanannya pasien, jangan lupa alat-alat semuanya dibersihkan, jangan asal ditinggal, ya, dibersihkan semuanya. Teman-teman semuanya, ya, alat sudah dibersihkan, handphone sudah dicopot, sudah cuci tangan, kita kembali lagi ke pasien, ya, kita evaluasi pasien. Bapak, permisi, bagaimana Bapak keadaannya? Apakah sudah nyaman? Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Nah, setelah saya menanyakan terkait dengan evaluasinya, kita pamitan ya teman-teman semuanya. Jangan sampai lupa untuk pamitan kepada pasien. Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya. Kalau misalkan Bapak ada apa-apa, silakan Bapak panggil saya di ruang perawat. Terima kasih Bapak, semoga Bapak cepat sembuh. Sampai ketemu nanti jam 2, saya akan memberikan obat kepada Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, gitu ya teman-teman semuanya, kurang lebihnya dalam membantu eliminasi BAB atau BAK. Baik teman-teman semuanya, sudah selesai dalam materi praktikum terkait dengan eliminasi BAB dan BAK. Jadi kesimpulan dari praktikum ini teman-teman semuanya, ya, kita dalam membantu pasien itu sangat penting, khususnya dalam BAB atau BAK ketika pasien itu tidak bisa aktivitas jalan atau pasiennya stroke atau koma. Nah, itu kan tidak bisa kan. Nah, itu salah satunya untuk membantu eliminasi BAB dan BAK seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami teman-teman semuanya. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan atau videonya yang masih kurang. Jangan lupa untuk komen di bawah komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Dah.